Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan aku Cynthia Afriliani dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi Marketing Information System atau disingkat dengan MKIS. Teman-teman tahu nggak sih apa itu MKIS? Nah, daripada penasaran, yuk simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya kenalan dulu yuk sama anggota yang lain. Nah, udah pada kenal kan dengan anggota yang lain? Dan untuk materi pertama akan disampaikan oleh Budi. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh teman saya. Pengertian Marketing Informasi Sistem MKIS adalah sistem informasi yang dirancang untuk mendukung pengumpulan, pengolahan, analisis, serta penyebaran informasi yang relevan terkait aktivitas pemasaran. MKIS berfungsi sebagai alat untuk membantu perusahaan dalam mengelola informasi pemasaran dengan cara yang sistematis dan efisien. Menurut Prabu 2020, MKIS mengintegrasikan berbagai data dari sumber internal seperti penjualan dan laporan keuangan, serta data eksternal dari pasar, konsumen, dan pesaing. Materi selanjutnya saya akan menyampaikan komponen sistem MKIS yang terdiri dari 1. Komponen input dalam sistem informasi pemasaran. Input adalah data mentah yang menjadi bahan dasar untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Dalam SIP, input terdiri atas beberapa sumber utama, yaitu 1. Sistem informasi akuntansi. Sistem ini bertugas mencatat transaksi penjualan secara rinci yang kemudian dijadikan dasar untuk menyusun laporan pemasaran. 2. Subsistem penelitian pemasaran. Subsistem ini menangani aktivitas pengumpulan, pencatatan, dan analisis data yang berkaitan dengan konsumen, yaitu data primer dan data sekunder. 3. Subsistem intelijen pemasaran aktivitas utama. Dari subsistem ini mencakup 1. Pengumpulan berbagai data dari lingkungan eksternal. 2. Melakukan evaluasi terhadap data. 2. Komponen model dalam sistem informasi pemasaran. Komponen ini mencakup berbagai model atau alat bantu pengambilan keputusan yang digunakan untuk menghasilkan informasi yang relevan bagi manajer pemasaran. Model ini digunakan dalam beragam aspek seperti 1. Penyusunan anggaran. 2. Kegiatan operasional pemasaran. 3. Penetapan strategi harga produk dan evaluasi kinerja produk di pasar. Yang ketiga, komponen basis data dalam sistem informasi pemasaran. Basis data merupakan tempat penyimpanan data yang telah dikumpulkan dan digunakan oleh sistem yang mencakup informasi kegiatan pemasaran seperti data pelanggan, riwayat transaksi, dan segmentasi pasar. Yang keempat, komponen output dalam sistem informasi pemasaran. Output dari sistem ini berupa informasi yang telah diolah dan disajikan untuk membantu manajemen dalam mengambil keputusan. Informasi ini mencakup produk, promosi, distribusi, dan harga. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Fungsi Marketing Informasi Sistem. 1. Pengumpulan data pemasaran MKIS. Untuk mengumpulkan data terkait dengan perilaku konsumen, kebutuhan pasar, serta hasil dari strategi pemasaran yang telah diajarkan. 2. Analisis dan pengolahan data. Setelah data terkumpul, MKIS memproses informasi tersebut untuk menghasilkan wawasan yang tepat yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan. 3. Mendukung pengambilan keputusan. Dengan informasi yang akurat, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih cepat dan terukur, seperti memilih produk yang akan dipromosikan, menentukan saluran distribusi yang tepat, atau merancang kampanye pemasaran yang sesuai dengan tren pasar yang ada. Selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Halo guys, kali ini saya akan membacakan tentang manfaat informasi sistem. Yang pertama adalah peningkatan efektivitas pemasaran dengan data yang akurat dan terkini. MKIS memungkinkan perusahaan untuk merencanakan dan melaksanakan kampanye pemasaran yang tepat. Dan yang kedua, pengambilan keputusan yang lebih tepat. MKIS memungkinkan perusahaan untuk mengambil keputusan yang lebih cerdas
dan berbasis bukti untuk menghasilkan hasil yang lebih baik. Dan yang ketiga adalah efisiensi dalam operasional. Pemasaran MKSI memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan proses pemasaran mereka. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada implementasi sistem. Yang pertama yaitu mengumpulkan data. Langkah pertama dalam proses MKIS adalah mengumpulkan data. Data dapat diperoleh dari berbagai sumber, baik dari sumber luar maupun dari sumber dalam. Yang kedua yaitu ada pengolahan dan analisis data. Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya adalah pengolahan dan menganalisis data. Sistem MKIS menggunakan perangkat lunak analitik yang kuat untuk mengolah data mentah menjadi informasi yang terstruktur dan bermakna. Contoh dari perusahaan dapat menganalisis data penjualan untuk memahami produk mana yang paling laku di pasar atau mengidentifikasi segmen konsumen yang paling menguntungkan. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu ada distribusi dan penyajian informasi. Setelah data dianalisis, informasi yang dihasilkan harus disebarkan kepada pihak yang relevan dalam perusahaan. Contoh implementasi di dunia nyata. Untuk memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai penerapan MKIS, berikut adalah studi kasus dari data perusahaan yang besar yang berhasil mengimplementasikan sistem ini dalam operasional mereka. Yaitu yang pertama ada PT Mayora Indah Tbk. Sebagai salah satu perusahaan makanan dan minuman yang terbesar di dunia, di Mayora MKIS digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data penjualan secara real time, memantau respon pasar terhadap produk-produk mereka, serta mengevaluasi efektivitas kampanye pemasaran yang dijalankan. Yang kedua yaitu ada PT Machiko Jaya Indonesia. PT Machiko Jaya Indonesia sendiri yang bergerak di sekitar distribusi produk fashion. Machiko MKIS digunakan untuk melacak tren pembelian, memahami preferensi konsumen, dan mengevaluasi kinerja di berbagai saluran pemasaran. Selanjutnya ada kelebihan MKIS. Yang pertama yaitu ada pengambilan keputusan yang lebih tepat. MKIS menyediakan data yang akurat dan lebih tepat waktu yang memungkinkan manajer perusahaan untuk membuat keputusan lebih baik dan lebih terinformasi. Yang kedua ada efisiensi dalam pengolahan. Data proses pengumpulan dan pengolahan data yang lebih cepat mengurangi ketergantungan pada metode manual dan mempercepat waktu pengambilan keputusan. Yang ketiga atau yang terakhir ada pemantauan kinerja yang real time. MKIS memungkinkan perusahaan untuk memonitor kinerja pemasaran secara langsung dan memantau hasil dari setiap kampanye yang dijalankan. Jadi selanjutnya ada kekurangan MKIS. Yang pertama, biaya implementasi yang tinggi. Salah satu tantangan utama dalam penerapan MKIS adalah biaya yang dibutuhkan untuk membangun dan memelihara sistem ini. Yang kedua, kompleksitas dalam pengelolaan data. Mengelola data dalam jumlah besar dan dari berbagai sumber dapat menjadi rumit. Yang ketiga, keamanan data. Mengingat data yang dikelola oleh MKIS seringkali sangat sensitif, perusahaan perlu memastikan bahwa sistem keamanan data yang diterapkan cukup kuat untuk melindungi informasi dari potensi ancaman kebocoran atau penyalahgunaan. Jadi kesimpulannya, sistem informasi pemasaran atau MKIS memainkan peranan yang sangat penting dalam mendukung kegiatan pemasaran modern, khususnya dalam konteks organisasi dan dunia bisnis yang terus berkembang. Dengan adanya MKIS, perusahaan dapat mengakses informasi yang relevan dan akurat secara cepat dan efisien, yang memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cerdas dan terarah. MKIS membantu mengintegrasikan berbagai data yang tersebar, mulai dari informasi pasar, pelanggan, hingga hasil penjualan ke dalam satu sistem terpadu yang mudah dianalisis. Nah, gimana teman-teman, sudah tahu kan apa itu MKIS? Mungkin itu yang bisa
kelompok kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.